Shalom manusia yang perkasa. Mari kita menikmati ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh, mempersiapkan hati, pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu kami dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang tiada hentinya bagi kami, Bapa. Terima kasih untuk hidup-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mau menikmatinya, bahwa kami lebih dalam lagi, Bapa. Serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dipermuliakanlah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Pujian ini dari Allah. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Shalom manusia Allah yang berkasa. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing boleh angkat tanganmu, angkat tangan kananmu bersama dengan saya mengikuti pengakuan iman ini yang saya akan ucapkan kalimat per kalimat. Mari kita menyatakan iman kita di hadapan Tuhan, di hadapan para malaikatnya dan kepada jiwa kita, supaya kita berpegang teguh kepada apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan kebenaran ini. Hati kami terbuka untuk firman-Mu. Roh Kudus, Kau bencerai setiap pikiran kami agar kami sungguh-sungguh boleh memahami firman-Mu dan ada di dalam kebenaran-Mu dan memiliki kebenaran-Mu. Olehnya Engkau menjamah setiap kami, setiap orang mendengarkan kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, topik kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang hidup dalam kehendak Allah. Sebuah topik yang sangat penting, bahkan merupakan yang terpenting dalam hidup kita sebagai manusia. Terlebih lagi sebagai umat Allah, saudaraku dikasih Tuhan. Setiap anak Tuhan yang sehat, setiap anak Tuhan yang normal pasti memiliki hasrat, pasti memiliki keinginan dan atau kerinduan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, untuk melakukan apa yang Bapa inginkan di dalam hidupnya. Sebab apa yang Bapa inginkan itulah yang terbaik, itulah yang terbaik, itulah yang terpenting, saudaraku dikasih Tuhan. Memang hal inilah yang Allah kehendaki dalam hidup kita agar kita memiliki hasrat, memiliki kerinduan yang besar, bahkan kerinduan yang terbesar untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki, melakukan apa yang Allah kehendaki di hidup kita. Sungguh-sungguh
Inilah yang Allah kehendaki agar setiap kita anak-anaknya boleh hidup dalam kehendaknya. Boleh hidup dalam apa yang Allah inginkan bagi kita sebagai umatnya. Hal ini telah Allah cetuskan kepada kita lewat Rasul Petrus. Yang dikatakan kepada kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab di rumahmu masing-masing. Dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Di 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya pada waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya garis bawahi kalimat yang tadi. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kebenaran ini sudah Allah cetuskan kepada umatnya secara khusus pada masa itu melalui Rasul Paulus kepada umat Tuhan di perantauan, secara khusus orang-orang percaya atau orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi atau Israel. Mereka sudah sekian lama hidup menurut apa yang manusia mau. Bahkan menurut hasrat kejatuhan manusia dalam dirinya. Melakukan hal-hal apa yang mereka inginkan. Memuaskan hawa nafsu. Dalam pesta pora, dalam kemabukan, dalam perjamuan minum dan penyembahan berhala. Tetapi firman Allah melalui Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka dan kepada kita. Sudah waktunya kita berhenti untuk melakukan hal seperti itu. Sudah waktunya bagi kita setelah kita diperdamaikan dengan Allah untuk melakukan apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Sebab itu yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tapi sayangnya dalam perjalanan hidup anak Tuhan seringkali umat Tuhan mengalami kesulitan untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Ketika mereka berada dalam situasi ekonomi, menghadapi hal-hal yang sulit atau hal yang membutuhkan keputusan-keputusan yang tepat, mereka bertanya apa yang Allah inginkan dalam situasi ini. Dan seringkali umat Tuhan tidak menemukan. Bahkan seringkali dan tidak jarang menjatuhkan pilihan-pilihan yang pada akhirnya mendatangkan kerugian, mendatangkan hal-hal yang tidak menguntungkan. Baik segi secara materi maupun segi secara emosional, terlebih segi dalam hubungan dengan Tuhan. Mengapa bisa demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena manusia seringkali atau umat Tuhan seringkali coba berusaha melakukan kehendak di hal-hal yang bukan yang primer terlebih dahulu. Bukan yang terutama. Bukan yang terutama saudaraku dikasihi Tuhan. Ada prinsip-prinsip utama yang harus kita miliki kalau kita mau hidup dalam kehendak Allah yang pada akhirnya bisa melaksanakan kehendak Allah. Sehingga pada situasi-situasi yang tadi saya sebutkan di situasi-situasi hidup praktis dan keseharian kita bisa mendapatkan tuntunan yang jelas. Menjatuhkan pilihan-pilihan yang tepat, pilihan-pilihan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pilihan-pilihan memberkati orang dengan nama Kristus. Pilihan-pilihan membuat kita bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Tapi basicnya adalah saudaraku dikasih, kalau kita mau hidup dalam kehendak Allah, kita tidak cukup ketika hanya berbenturan dengan pilihan-pilihan lalu itu kita minta Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Bukan demikian saudaraku dikasih Tuhan. Ada hal-hal prinsip yang harus kita miliki kalau kita mau hidup dalam kehendak Allah. Kalau ini kita miliki, maka hal yang praktis tadi saudaraku di tengah pekerjaan, di tengah rumah tangga, di tengah pilihan-pilihan hidup, apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita putuskan, maka di situ kan ada pimpinan dan tuntunan yang jelas dari Roh Kudus.
sebuah pemikiran logika yang maksimal untuk menjatuhkan putusan-putusan yang tepat. Karena pikiran kita sudah terbuka link dengan sumber hidup itu sendiri. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan untuk bisa hidup dalam dimensi ini dan hal yang praktis. Maka hal yang utama ini harus kita miliki. Hal yang utama ini harus kita miliki. Nah, hal utama ini saudaraku saya mulai dengan hal yang sekunder, prinsip yang sekunder, yang pertama, yang dari sekunder itu saya mulai dari hal-hal yang kemudian saya akan memuncak kepada hal yang primer, hal yang utama saudaraku. Prinsip yang sekunder yang pertama adalah saudaraku dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa Allah lebih berkehendak bagi kita untuk hidup dalam kehendaknya dibandingkan kita ingin hidup dalam kehendaknya. Allah lebih ingin supaya kita melakukan apa Dia inginkan daripada kita ingin melakukan apa yang Dia inginkan, saudaraku. Sebab Dia menciptakan kita agar kita boleh memenuhi seluruh rancangannya yang telah dipersiapkan bagi kita. Allah mau supaya target ini tercapai bagi umat ciptaannya. Jadi saudaraku, prinsip sekunder yang pertama adalah sadarilah dan ketahuilah bahwa Allah lebih berkehendak bagi kita tuh hidup dalam kehendaknya dibandingkan dengan keinginan kita, saudaraku. Oleh sebab itu jangan lagi berpikir bahwa Allah menyembunyikan kehendaknya dalam hidupmu. Tidak. Hal-hal yang berkenan dengan hidup kita dengan Allah tidak menyembunyikannya. Allah bukan saja dengan sebuah transparan menyampaikannya kepada kita lewat Injil dan firman Tuhan yang kita miliki. Tapi saudaraku, lebih dari itu Dia sudah memutuskan kehendak itu dinyatakan kepada kita. Ditetapkan bagi kita. Sebab kalau kita hidup tidak bersama tetap itu kita dinyatakan diskualifikasi. Dinyatakan tidak berkenan, tidak memuaskan hati Tuhan. Jadi saudaraku, prinsip sekunder yang pertama adalah ketahuilah dan sadarilah bahwa Allah lebih berkehendak bagi kita untuk hidup dalam kehendaknya dibandingkan kita ingin melakukan apa yang Allah inginkan. Prinsip sekunder yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan. Ketahuilah dan sadarilah bahwa Allah itu lebih berkeinginan kita hidup damai sejahtera. Allah lebih berkeinginan kita hidup dalam kesehatan. Allah lebih berkeinginan kita hidup dalam kondisi hati, jiwa yang bahagia, sejahtera. Jadi saudara, prinsip kedua ini membawa kita kepada sebuah kesadaran. Ingatlah bahwa kita manusia itu biasanya punya keinginan ingin memuaskan hidup bahagia. Oh, Allah memiliki keinginan lebih dari itu dari kita menginginkannya, saudaraku. Allah menciptakan kita bukan supaya kita hidup sengsara, supaya kita hidup bahagia. Tetapi kebahagiaan yang kita rancang itu hanya skup yang sangat kecil. Dan skup yang kecil ini ada di dalam skup yang besar dalam kehendak Allah itu, saudara. Jadi prinsip yang kedua saya ulangi sekali lagi supaya kita bisa hidup dalam kehendak Allah, saudaraku dikasih Tuhan, adalah bahwa Allah lebih berkeinginan kita hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesehatan yang prima, hidup dengan bahagia. Oleh sebab itu secara mendasar dari pernyataan ini, saudaraku dikasih Tuhan, secara mendasar bahwa hidup bahagia adalah kehendak Allah bagi setiap manusia. Jangan merasa ketika Allah menuntut kita melakukan kehendaknya lalu ada merasa kurang bahagia, saudaraku. Itu pemikiran yang salah. 100% salah, saudaraku dikasih Tuhan. Sebab kebahagiaan yang manusia inginkan itu dalam skup yang sangat kecil. Dan biasanya itu bersifat sementara dan temporel, saudara-saudaraku. Tapi ketika kita menyadari bahwa Allah lebih menginginkan kita hidup bahagia dalam skupnya yang lebih besar dan kehendak yang sempurna, maka kebahagiaan kita yang kita rancangkan Allah berikan jauh lebih daripada manusia impikan, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi dari hal ini kita mendapati bahwa segala pekerjaan dan kegiatan yang kita lakukan untuk menunjang pencapaian hidup bahagia, sejahtera, sehat, itu adalah merupakan kehendak Allah. Bapak Ibu mengurus rumah tangga supaya rumah tangga baik, bahagia, itu adalah kehendak Allah. Bapak Ibu mengurus anak-anak sekolah, belajar, bekerja,
supaya mencapai hidup yang bahagia dan sehat, itu adalah kehendak Allah. Tidak usah diragukan. Tidak usah diragukan. Itu adalah kehendak Allah. Tetapi saudaraku dikasih, sekali lagi saya tandaskan, saya tegaskan sekali lagi saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Bahwa kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia itu skup yang sangat kecil. Dan kalau mau ini tercapai, you miliki skup yang lebih besar, kehendak Allah itu. Sebab kehendak manusia untuk hidup bahagia sudah tercakup di dalam kehendak Allah yang sempurna itu. Itu prinsip sekunder yang kedua. Sekarang prinsip utama. Nah, tadi yang sekunder, sekarang yang utama, saudaraku. Untuk supaya kita bisa hidup dalam kehendak Allah dan melaksanakan. Saya lebih suka menggunakan kata melaksanakan daripada melakukan, saudaraku. Kita itu pelaksana. Kita adalah orang yang sudah dalam kehendak Allah. Kita pelaksana. Kita bukan hanya melakukan. Melakukan bisa punya sebuah konotasi kita ada di luar dan berusaha melakukan. Tapi ketika jadi pelaksana, kita adalah orang dalam. Orang dalam keluarganya Allah sendiri, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi supaya kita bisa hidup dalam kehendak Allah dan melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita, maka hal-hal prinsip primer ini harus kita miliki, saudaraku. Prinsip ini sederhana, saudaraku dikasih Tuhan. Prinsip pertamanya adalah terimalah rancangan Allah di dalam Kristus. Terimalah rancangan Bapa di dalam Kristus. Mau menyenangkan Tuhan? Mau menyenangkan Pencipta? Prinsip dasarnya terimalah rancangan Allah dalam Kristus Yesus. Yang mendamaikan, yang menyelamatkan, yang menyelesaikan dosa, menjelaskan segala hal yang membuat manusia terpisah dari Allah. Sebab Kristus adalah kehendak Allah yang sempurna bagi setiap ciptaannya. Kristus adalah kehendak Allah yang sempurna bagi semua manusia. Terlebih lagi bagi kita, gerejanya. Allah berkeinginan supaya seluruh tubuhnya, gerejanya, dipenuhi dengan seluruh kepenuhan yang dimiliki oleh kepala, yaitu Kristus itu sendiri, saudara-saudaraku. Jadi prinsip pertama yang utama ini, saudaraku, yang primer ini adalah terimalah rancangan Allah dalam Kristus, sebab Kristus adalah kehendak Allah yang sempurna bagi setiap kita. Nah, kalau ini kita miliki, saudaraku, sudah sedang berada dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus mendapat kita kondusif, on, untuk bisa dipimpin oleh Dia. Karena kita sudah berada dalam kehendak Allah, memiliki karya Kristus di dalam hidup kita. Sebab inilah yang Alkitab tandaskan, tegaskan kepada kita melalui Rasul Paulus yang firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus pasal yang keempat ayat 14-15. Saya bacakan untuk kita semua. Saya bacakan dengan agak pelan, Bapak Ibu sudah bisa ikuti dengan baik. Bapak Ibu di rumah punya Alkitab, buka bersama dengan saya. 2 Korintus pasal 4 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Maaf, 2 Korintus pasal 5, 14, 15. Bukan pasal 4, pasal 5, 14 dan 15. Sebab kasih Kristuslah yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 saya bacakan. Saya baca ulang. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudaraku dikasih, ini prinsip primer ini yang harus selalu kita ingat, kita sadari. Kebenarannya harus menguasai kita, menghidupkan kita. Bahwa setelah kita menerima Kristus yang telah mati untuk kita, tidak ada lagi hidup untuk kita. Hidup adalah untuk Dia. Tapi bagaimana Pak Bun kalau kita mengurus keluarga? Dalam pengurusan keluargamu itu adalah bagian dari hidup untuk Dia, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi utama ini yang harus dimiliki. Supaya dalam menjalankan untuk menyenangkan, membahagiakan keluarga, tidak terkontaminasi atau
terinterupsi oleh hal-hal duniawi. Maka hal prinsip utama ini harus dimiliki saudaraku dikasih Tuhan. Yaitu bahwa Kristus telah mati untuk kita. Sekarang hidup kita adalah hidup untuk Dia. Di luar hidup Dia, kita sudah diskualifikasi. Sebab Allah hanya berkenan kepada satu pribadi. Namanya Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau hidup dalam perkenanan Allah, milikilah Kristus. Sebab Kristus adalah kehendak Allah yang sempurna bagi kita. Itu prinsip primer, utama, yang pertama saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, kalau ini kita miliki saudaraku, maka dalam perjalanan hidup ke dalam hal-hal praktis, you punya link dengan Tuhan untuk mendapatkan tuntunan praktis. Kalau tidak, you akan selalu mencari orang dalam tanda kutip yang rohaniawan atau punya link khusus dengan Tuhan untuk menanyakan kehendak Tuhan. Prinsip utama yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, agar kita bisa hidup dalam kehendak Allah dan jadi pelaksana kehendak Allah saudara-saudaraku, maka milikilah firman Allah yang merupakan turunan dari prinsip utama tadi. Milikilah firman Allah yang disebut dengan Injil Kristus. Nah, saya kenapa sering kali menyebut Injil Kristus saudaraku? Ini sebuah prinsip utama yang harus dipahami. Sebab kalau tidak, saudara akan menjadi terhambat untuk bertumbuh dalam kehendak Allah. Mengapa? Sebab kalau saudara memperhatikan seluruh Alkitab ini, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Atau lebih tepat ada disebut dengan hukum Taurat, ada dengan Injil Kristus. Kalau orang tidak memahami dengan tepat, dia sudah menunjuk atau melihat kepada tuntutan Allah di dalam hukum-hukumnya, di dalam 10 perintah dan turunannya, maka dia akan tersandung saudaraku. Sebab tetapi bagi kita yang ada dalam Kristus, maka kita akan memahami dan menyadari bahwa seluruh tuntutan itu sudah Kristus genapkan bagi kita. Secara khusus hal-hal prinsip bagaimana supaya kita bisa berhubungan baik dengan Allah. Tidak lagi ada selubung yang menutupi kita. Tidak lagi tirai pemisah antara kita dengan Allah. Kristus sudah selesaikan dengan sempurna. Itu sebabnya saya mengatakan, miliki firman Allah secara khusus Injil Kristus. Yaitu apa yang telah Allah selesaikan bagi kita. Apa yang Allah telah tetapkan. Apa yang telah Allah wariskan bagi kita ketika kita percaya kepada Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus. Ketika kita menjadi milik Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita memiliki hal ini dalam pikiran kita. Dalam hati kita, dalam pikiran kita dan dalam mental perasaan kita. Terhadap Injil Kristus ini saudaraku dikasih Tuhan. Maka sebenarnya ini yang dimaksud dengan hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Jadi prinsip primer yang kedua adalah untuk bisa hidup dalam kehendak Allah. Jadi pelaksana kehendak Allah adalah hiduplah oleh iman. Oleh Injil Kristus. Oleh Injil Kristus. Yang merupakan turunan daripada prinsip pertama tadi. Kenakan itu saudaraku dalam hati, dalam pikiran dan mental perasaan. Ini adalah langkah mutlak yang harus dimiliki untuk bisa kita hidup ada di dalam kehendak Allah. Jadi pelaksana kehendak Allah itu. Sekali lagi inilah dimaksudkan dengan hidup oleh iman. Yaitu hidup oleh Injil Kristus. Setiap orang yang hidup oleh iman, ia pasti berada dalam kehendak Allah. Sebab Alkitab sudah mengatakan dengan tegas dalam Ibrani 11 ayat 6. Di bagian A, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah firman Allah menjadi hidup kita. Itulah kehendak Allah dalam diri kita. Allah mengimpartasikan kehendaknya kepada kita. Allah tidak saja meminta kita ada sinkronisasi antara kehendak kita dan kehendak Dia. Tidak, tapi Allah sungguh-sungguh Dia mengimpartasikan, Dia menanamkan kehendaknya ke dalam diri kita. Itu firman-Nya, Injil Kristus. Oleh sebab itu kita yang menerima, memahami kita harus hidup berdasarkan iman. Hidup berdasarkan iman adalah hidup berdasarkan atau hidup dalam kehendak Allah. Hidup dalam iman ini tidak hanya percaya kepada apa yang Allah katakan itu benar,
tapi mengenakan apa yang Allah katakan. Mengganti seluruh pola pikir, seluruh pola rasa, pola tindakan kita dengan firman Allah, dengan Injil Kristus itu sendiri, saudara. Sehingga kita melihat dengan Injil Kristus. Kita mendengar, menyaring pendengaran dengan Injil Kristus. Kita menilai saudara dengan Injil Kristus. Saudaraku, inilah hidup oleh iman. Kebenaran yang kedua ini, saudaraku, lebih kuat, lebih besar daripada hidup tidak lagi berbuat dosa. Atau tidak melanggar hukum-hukum Allah, saudaraku. Kalau umat perjanjian lama berusaha penuh hukum Allah, sedangkan kita, gereja Tuhan, seharusnya sudah bukan lagi berpijak pada bebas dari dosa. Karena ini telah selesai Tuhan kerjakan. Tetapi yang lebih kuat lagi supaya kita hidup oleh firman Allah. Hidup oleh firman Allah. Kita tidak saja berbangga lepas dari hal yang negatif. Tapi jauh lebih kuat kita dihidupkan oleh apa yang positif. Apa yang utama. Itu firman Allah itu sendiri. Itu jauh lebih kuat dibandingkan kita berpijak kepada lepas dari hal-hal negatif. Sebab itu lebih kuat, saudaraku, kita hidup oleh firman Kristus. Kita hidup oleh iman. Kita hidup oleh kebenaran. Kalau ini kita miliki, saudaraku, dikasih Tuhan, saudara akan sepakat dengan Rasul Paulus. Dan juga rekan-rekan sekerja pada masa itu. Yang beliau mengatakan, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 8 itu mengatakan. Karena kami, Paulus mengatakan, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Ini adalah orang yang sungguh-sungguh sudah sepenuhnya menyadari kebenaran Allah. Injil Kristus adalah kehendak Allah. Dia memberi diri dibelenggu sepenuhnya oleh kehendak itu. Dan bagi dia itu adalah bukan sebuah belenggu, lebih tepatnya adalah sebuah kesukaan, sebuah kebahagiaan. Hidup oleh Injil, hidup oleh iman, hidup oleh kebenaran Allah itu. Prinsip yang ketiga yang terakhir, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Untuk bisa hidup dalam kehendak Allah, jadi pelaksana kehendak Allah. Prinsip yang ketiga adalah setelah kita memiliki kehendak Allah yang utama tadi itu hidup Kristus, yaitu Injil Kristus yang kita aplikasikan hidup berdasarkan iman, maka yang menjadi kegiatan kita yang mendominasi semua kegiatan kita, yang menguasai seluruh apa yang kita kerjakan di muka bumi ini adalah penegakan kerajaan Allah di bumi ini. Bapak Ibu pengusaha, pekerja rumah tangga, sekolah, apapun yang kita lakukan, kita harus berujung kepada penegakan kerajaan Allah. Perluasan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Ingat saudaraku, apapun yang kita geluti di dunia ini akan berhenti suatu saat. Dan manfaatnya pun hanya bersifat sementara juga. Tapi ketika kita sadar kita hidup oleh hidup Kristus, oleh Injil Kristus, maka dalam pelaksanaannya saudaraku, seluruh kegiatan kita, seluruh pekerjaan kita harus didominasi oleh jiwa, oleh kerinduan untuk penegakan kerajaan Allah di bumi ini. Maksudnya adalah saudaraku, semua kegiatan dan pekerjaan kita lakukan dan hasil pencapaiannya haruslah menjadi berujung pada pemberitaan Injil. Berujung kepada pendewasaan anak-anak Tuhan, saudaraku. Ini yang Allah inginkan. Sebab Allah tidak pernah merancang kita lagi untuk tinggal di dunia ini selamanya. Dia akan menggulung dunia seperti dia menggulung kain, saudaraku, dikasih Tuhan. Dia persiapkan kita, dunia akan datang. Oleh sebab itu saudaraku, pekerjaan kita yang temporal di dunia ini jangan kita nilai sebagai pekerjaan yang utama, yang permanen. Yang utama adalah pemberitaan Injil. Dalam situasi apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan di hidup ini, saudaraku jangan lupa, kita harus membawa keharuman nama Kristus. Ketika you memberi bantuan kepada orang lain, jangan lupa nyatakan bahwa itu adalah kasih Kristus yang mendorong saudara melakukan. Dengan kerinduan supaya orang itu bisa mengenal bertemu dengan Tuhan. Bukan sekedar supaya mereka dapat makan dan tidak lapar.
atau tidak mati kelaparan. Tapi setelah mereka makan kenyang, mereka tahu ada Tuhan yang mengasihi mereka, yang namanya Yesus Kristus, saudaraku dikasih Tuhan. Ini penegakan kerajaan harus kita lakukan, saudaraku. Pahamilah, ini pekerjaan besar yang Allah inginkan. Setelah kita hidup oleh Kristus, hidup oleh iman oleh Injil Kristus, maka seluruh pelaksanaan kita ini musafir. Kita tidak sedang mendirikan kerajaan kita di bumi ini. Seorang musafir itu tidak kepingin bangun rumah di dunia ini. Dia hanya singgah satu kota ke kota lain. Maksud saya, bukan kita tidak boleh punya rumah secara fisik. Maksudnya hati kita tidak boleh merasa permanen di dunia ini, saudaraku. Semuanya akan kita tinggalkan. Karena tugas kita di dunia ini bukanlah untuk membangun kerajaan sendiri, tapi adalah untuk memperluas kerajaan Allah. Memberitakan keselamatan dalam Kristus Yesus. Membawa orang mengenal kasih Allah di dalam Kristus secara spesifik. Bukan hanya mengenal kasih Tuhan, tapi kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita beritakan, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau ini kita miliki, kita sebenarnya sudah ada di dalam hidup dalam kehendak Allah yang sempurna, yang besar itu. Maka kehendak kita yang kecil untuk hidup bahagia sudah include di dalamnya. Sudah include di dalamnya. Sudah termasuk di dalamnya, saudaraku. Sudah termasuk di dalamnya. Oleh sebab itu, saudaraku, saya mengingatkan kita semua. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita menyadari kebenaran Injil yang mengatakan bahwa dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi kita yang melakukan kehendak Allah, yang hidup oleh kehendak Allah, ada dalam kehendak Allah, pelaksana kehendak Allah, kita tetap hidup selama-lamanya. Kita adalah orang yang paling berbahagia, saudaraku. Jadi akhir kata, pastikan dirimu ada di dalam kehendak Allah. Pastikan dirimu ada di dalam penggenapan apa yang Allah inginkan. Kenakan Kristus dalam hidupmu. Maka seluruh hal skup kecil dalam dirimu, dia akan berjalan running dengan baik pada tempatnya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami kelemahan tubuh atau kurang sehat. Ingat, hidup sehat adalah kehendak Allah. Hidup sehat adalah keinginan Tuhan. Kita sehat, kita efektif. Kita sehat, kita tidak jadi beban bagi orang lain. Kalau orang sakit, dia membebani orang lain. Menguras tenaga orang lain. Bahkan menguras kantong atau keuangannya. Dan menjadi beban. Dan banyak hal ini tidak bisa lakukan. Tapi kalau kita sehat, kita bisa berkat bagi banyak orang. Dan Allah memang ingin kita hidup sehat. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas mengatakan Yesus datang. Tuhan kita datang. Dia menanggung sakit, penyakit, dan kelemahan kita juga. Tidak hanya menyelesaikan dosa saja. Tapi sakit, penyakit, dan kelemahan ditanggungnya. Saudaraku dikasih Tuhan. Itu sepakat dengan saya. Berdiri teguh firman ini. Dan menolak segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Saudara yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Percaya dan terimalah kesembuhanmu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah membawa kami dalam kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus. Mendandani kami dengan firman-Mu dengan iman. Sehingga kami hidup jadi pelaksana firman-Mu. Terima kasih Bapa. Secara khusus hari ini, pagi menjelang siang ini Bapa di surga. Aku berdoa untuk orang-orang yang sakit, anak-anak-Mu di rumah yang kurang sehat badannya. Kami bersyukur untuk kesehatan Kau sudah berikan kepada kami dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami bersyukur sakit penyakit bukan bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semua sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan tubuh Kristus, tinggalkan umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kau perintahkan sakit penyakit, tinggalkan tubuh Kristus. Jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian bumi penuh kemuliaan-Mu. Dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan.
saya penuh kemuliaannya. Saya penuh kemuliaannya. Saya penuh kemuliaannya. Saya penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan dan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Secara khusus umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Turunlah segala berkat anugerah dari Bapa kita di surga, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap tinggal serta dengan kita, bahkan sampai selama-lamanya. Sungguh rohmu menjadi kuat, jiwamu menjadi segar, pikiranmu menjadi cemerlang, terbuka dengan kebenaran Allah. Tubuhmu menjadi sehat, efektif, menjadi tubuh bait Roh Kudus untuk melakukan aktivitas Allah yang kehendaki, melakukan kehendak Allah lewat seluruh anggota tubuhmu. Sungguh dalam rumah tanggamu Tuhan memberkati, dalam pekerjaanmu Tuhan memberkati, dalam studimu Tuhan memberkati. Dimanapun kau berada, engkau adalah saksi Kristus, duta Kristus yang memperkenalkan kerajaan Allah, kerajaan surga, keselamatan dalam Kristus kepada siapapun kau temui. Sungguh saya nyatakan berkat disah menjadi milik kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, tetap tinggal dalam firman dan kebenarannya. Tetap jaga stamina rohani on. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.